berjanji, kami selalu hidup, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan dapat berjanji, selalu datang, tetapi Dia berjanji. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Bersisa Tuhan ada, Dia setia dan percaya. Shalom. Mari kita buka Alkitab kita, Yosua pasal yang ke-24 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Tuhan mengalau semua bangsa dan orang Amori penduduk negeri ini dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tapi jadi teringat dengan ada seorang pengusaha. Dia punya pabrik sabun, tapi dia seorang ateis. Suatu hari dia berjumpa dengan Pak Pendeta yang mau beribadah ke gereja. Di tengah jalan itu dia hampiri Pak Pendeta dan dia berkata, "Pak Pendeta mau kemana?" Pendeta itu langsung berkata, "Mau beribadah, Pak." Lalu pengusaha ateis itu, pengusaha pabrik sabun itu bilang, "Untuk apa beribadah? Setiap hari kita beribadah, tapi kenyataannya kejahatan makin meningkat. Setiap hari terjadi perang. Kok hati orang gak damai kalau kita beribadah? Setiap hari terjadi kecurangan. Kejahatan makin meningkat. Untuk apa kita beribadah kalau makin hari dunia ini makin bertambah kacau?" Pak Pendeta diam saja, tapi dia tetap menemani si pengusaha ateis ini berjalan. Gak berapa lama Pak Pendeta melihat di depannya ada anak kecil sedang bermain-main. Lalu kemudian Pak Pendeta bilang kepada pengusaha ateis itu, "Coba kau lihat anak-anak itu." "Ada apa Pak Pendeta?" kata dia. "Mereka bermain-main, tapi baju mereka semua kotor. Padahal kita sudah mengenal pabrik sabun itu ratusan tahun. Kalau kayak gitu untuk apa gunanya sabun kalau mereka tetap saja kotor?" Pengusaha itu komplain, "Oh, jangan samakan dengan sabun dong. Nah, mereka tidak menggunakan sabun, makanya pakaian mereka kotor. Tapi kalau mereka cuci bajunya dengan sabun, pakaian mereka jadi bersih." Pendeta bilang, begitu juga dengan hati kita. Maka kita perlu beribadah supaya hati kita yang kotor jadi bersih. Begitu juga dengan pikiran kita. Maka kita perlu beribadah, kita perlu merenungkan firman Allah supaya hidup kita makin hari makin dibaharui, makin bersih secara rohani. Kita bicara hari ini tentang ibadah. Apa itu ibadah? Kalau kita lihat dari nats yang kita baca tadi, ibadah di situ memiliki pengertian berbakti atau bersekutu dengan Tuhan. Nats ini dimulai dengan Yosua menghampiri atau berbicara di hadapan orang banyak atau orang-orang Israel. Di sini Yosua sudah mendekati usia tua. Diperkirakan mereka itu sudah berdiam di tanah Kanaan kurang lebih 40 tahunan. Tanah Kanaan yang penuh dengan madu, susu, tampaknya membuat orang-orang Israel akhirnya jadi sekuler. Mereka yang tadinya tekun beribadah mulai lupa, mulai meninggalkan ibadah. Bahkan kadang-kadang mereka malu untuk mengakui bahwa mereka adalah orang Israel, yang mana Tuhan telah tuntun mereka keluar dari perbudakan Mesir, sampai mereka akhirnya berada di tanah Kanaan yang tempatnya penuh dengan madu, tempatnya penuh dengan susu, dan tempat yang bagus. Dalam kondisi seperti itu mereka mulai sekuler, mereka jarang berdoa, mereka jarang beribadah. Lalu kemudian Yosua memberi peringatan. Di dalam ayat 15 dia berkata, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini
kepada siapa kamu akan beribadah. Dari sini kita lihat atau kita pertegas bahwa ibadah itu adalah perintah Allah. Tapi juga kita dituntut untuk memilih. Kenapa Tuhan menyuruh kita untuk memilih? Karena Tuhan tidak ciptakan kita seperti boneka wayang yang diatur. Tidak seperti robot yang dikendalikan oleh remote control. Tuhan kasih kita kehendak bebas. Tuhan kasih kita otak. Tuhan kasih kita mata. Tuhan kasih kita telinga. Tujuannya untuk apa? Untuk supaya kita bisa memilih secara benar kepada siapa kita beribadah. Dan kalau kita sudah tahu beribadah kepada Allah itu adalah baik, maka sampai kapanpun kita harus tetap mempertahankan. Tapi bolak-balik bilang sama klien kan, kalau itu perbuatan baik, terus lakukan. Bila perlu tingkatkan. Jangan sesuatu yang baik yang sudah kau lakukan, malah tidak kau lakukan lagi. Beribadah kepada Allah juga demikian. Gak ada orang yang beribadah kepada Allah tuh nasibnya jadi soroh. Yang udah-udah orang yang meninggalkan Tuhan malah hidupnya jadi makin belangsak, makin tidak menentu. Tuhan ingatkan kita hari ini. Ini seakan-akan Tuhan mau bilang, makin banyak berkat kau dapatkan. Makin banyak pengalaman-pengalaman, makin banyak kesempatan-kesempatan, makin banyak promosi-promosi akan kau terima. Tapi jangan pernah lupakan, semuanya itu diawali dari ibadahmu kepada Allah. Waktu kau memilih beribadah kepada Allah, ada jaminan kemenangan, ada jaminan keberhasilan. Tapi kalau kau memilih Allah yang lain, maka nasibmu pun seperti bangsa lain yang hidupnya penuh dengan kekalahan dan kehancuran. Yang pertama, ibadah adalah memilih. Sama-sama katakan memilih. Nah, supaya ibadah kita menjadi kusuk, serius, ibadah kita menjadi sakral, bukannya agamawi, tapi rohani. Ibadah itu kan rohani kan, amin? Memang ada aturan-aturan, kayak orang Yahudi, mereka kalau berdoa, mereka menghadap kemana? Ke Yerusalem. Sama seperti orang Islam. Mereka kalau sembahyang ngadapnya kemana? Ke Ka'bah. Kalau orang Israel kemana? Ke Bait Allah, ke Yerusalem. Kristen atau Tuhan Yesus tidak mengajarkan kita demikian. Kenapa? Karena waktu Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria, si perempuan ini bilang, orang Israel menyembah Allah di Bukit Sion atau di Gunung Sion. Kami di Bukit Gerizim. Yesus bilang, suatu saat akan tiba dan sudah tiba saatnya. Bahwa orang yang menyembah Allah bukan karena lokasi, bukan karena aturan-aturan agamawi. Orang yang menyembah Allah haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Makanya Kristen itu tidak seperti agama lain. Harus membaca doa sekian rakaat, harus menghadap gimana, harus nunduk, harus berdiri. Nggak ada kekristenan begitu. Tapi jangan sampai ibadah kita nggak jadi rohani. Maka dari itu dikatakan orang yang menyembah Allah, orang yang beribadah kepada Allah, dia harus ada dua hal terkait di situ, yaitu apa? Roh dan kebenaran. Makanya di gereja mula-mula ketika kita masuk ke gereja, kita ngambil waktu untuk apa? Minta diampuni dosanya. Karena kita sadar kita ini banyak salah. Supaya kita yang banyak salah ini dibenarkan, maka kita ngaku dosa. Tuhan ampuni aku. Tuhan layakkan aku untuk beribadah kepadamu. Kita minta dikuduskan. Karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Kesadaran kita sebagai orang berdosa dan kita minta pengampunan Allah, itulah yang membuat Allah berkenan. Sehingga akhirnya apa? Kita dikatakan sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Roh. Allah itu roh. Dalam diri kita ada roh kan? Betul nggak? Selain ada Roh Kudus berdiam dalam diri kita, kita ini juga punya roh. Makanya dikatakan manusia terdiri dari apa? Roh, tubuh, dan jiwa. Roh berbeda dengan jiwa. Binatang itu ada rohnya nggak? Nggak ada, jiwanya ada. Makanya binatang itu melakukan dengan apa? Dengan insting. Sama kayak Esra. Kalau Esra mungkin sempat dulu dilesin ya sama Pak Denanang. Tapi Pak itu punya kawan. Dia belajar apa saja alat musik itu nggak pakai diajarin, feeling. Dan nggak seperti kayak Esra sekarang ini ada YouTube. Kawan Papi nggak ngelihat. Ada orang main gitar dilihatin, dia dulu kayak ngeliat gini, oh gitu ya megang gitu. Akhirnya dia feeling. Nah itu jiwa itu. Bukan roh, bukan otak. Feeling. Makanya orang-orang yang main musik itu bilang, pertama kali kamu hafal kata dia. Jadi apa kuncinya?
Kunci C megangin, kalau gitar gimana? Kalau piano C gimana? Kunci A gimana? Hafal, pakai otakmu. Tapi selanjutnya jangan pakai otakmu, main pakai jiwamu. Itu pemusik. Beda dengan pemusik yang baru, itu otaknya main. Apa? Gimana kunci? Oh salah. Tapi kalau dia udah mantap, bukan lagi pakai otak, pakai jiwa. Nah makanya seringkan pemusikan, kenapa sih hancur? Ya habis satu band tuh gak sejiwa sih. Jiwa. Untuk manusia kita main musik sama-sama yang diperlukan apa? Jiwa. Tapi untuk Allah Tuhan bilang apa? Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah haruslah menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Jadi hari ini Tuhan ingatkan kita. Kita harus memenuhi panggilan Allah. Untuk memilih apa yang benar. Jangan sampai kita memilih kepada Allah yang lain. Kita harus memilih ibadah kepada Allah yang benar. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya ibadah kita berkenan, supaya ibadah kita sakral, supaya ibadah kita menyenangkan hati Tuhan, supaya ibadah kita juga kita sungguh-sungguh merasa penting, yang membantu kita untuk sakral, untuk kusuk, untuk serius beribadah. Yosua ingatkan. Apa yang diingatkan oleh Yosua kepada bangsa Israel? Coba Anda perhatikan di situ. Haleluya. Ayat yang ayat yang ke-16. Haleluya. Ayat yang ke-16, mereka disuruh untuk memilih. Orang Israel bilang apa? Jauhkanlah daripada kami, meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Itu artinya orang Israel juga setuju untuk memilih beribadah kepada Allah. Kalau diperhatikan kata Tuhan di situ, Anda perhatikan dalam ayat 15, jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan ditulis dengan huruf besar kan? Betul ya? Tapi pernah sampaikan ini kan, kalau dalam Alkitab bahasa Indonesia di Tuhan itu ditulis huruf besar semua, Tuhan, itu artinya apa? Yahweh. Ya. Tapi kalau seandainya ditulis Allah, A-nya besar, L-A-H, itu Elohim. Nah kalau Tuhan itu artinya Yahweh. Tuhan itu atau Yahweh itu artinya apa? Artinya adalah the existing one. Satu-satunya yang eksis. Existing one. Dia ada. Dia ada bukan karena diadakan, dia ada dengan sendirinya. Dia ada sejak kapanpun, sampai kapanpun dia ada. Mungkin waktu kau meninggalkan Tuhan perasaanmu sepi, perasaanmu kosong. Tapi jangan lupa, di sebelahmu ada Allah. Itu arti Yahweh. Kalau Elohim, misalnya ditulis A-L-L-A, itu biasanya menunjukkan kepada Allah itu adalah Sang Pencipta. Seakan-akan kita diingatkan, kalau Allah itu pencipta, Al-Khaliq, kita itu makhluk. Masa makhluk tidak ikut penciptanya? Masa makhluk ciptaan tidak menyembah penciptanya? Nah menariknya di sini, ada kata dipakai di situ Tuhan, lalu juga dipertegas dengan ada kata Allah, betul ya? Seakan-akan mau bilang di sini bahwa, orang Israel, lihat ayat 17, sebab Tuhan Yahweh Elohim kita, Dialah yang menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat. Diingatkan orang Israel. Nah ini yang pertama, disuruh memilih. Dan yang kedua, disuruh untuk mengingat. Apa yang harus diingat? Yang diingat adalah perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah lakukan. Jadi waktu kau beribadah itu bukan sekedar kau rajin datang ke gereja. Beribadah Kristen itu bukan karena kau melayani Tuhan. Memang panggilan kita untuk melayani. Tapi arti ibadah di situ itu adalah keputusan pilihan. Namanya keputusan. Ya ada sesuatu yang harus diputuskan kan. Hidup ini kan adalah keputusan kan. Betul nggak? Hari ini Anda ibadah itu adalah pilihan Anda. Itu adalah keputusan Anda. Anda besok pergi ke kantor, itu pilihan Anda. Kok bisa nggak ke kantor? Bisa, tapi berapa hari kok nggak masuk kantor dipecat kau kan? Pilihan. Ada dalam hidup ini sesuatu yang dimana kita ya harus memilih. Nggak bisa nggak. Bisa Pak, saya bisa nggak memilih nggak makan. Oke lah puasa. Berapa lama kok nggak makan? Berapa lama kok kuat nggak makan? Apalagi minum. Oke Pak, saya memutuskan untuk tidak minum. Oke.
Berapa lama kau bisa nggak minum? Paling 1 hari kau nggak minum, atau 2 hari. 3 hari kau nggak minum, mati kau. Makan juga demikian. Ada kadang-kadang di mana kita nggak bisa untuk tidak memilih. Contoh lagi, kalau di Indonesia kita bawa mobil, kita harus memilih di mana? Di lajur sebelah kiri. Nggak bisa kau bawa mobil sebelah kanan, ditabrak orang kau. Tapi kalau kau keluar negeri, kau bawa mobil di mana? Di sebelah kanan. Maka setir mobil orang luar negeri itu bukannya di kayak kita di kanan gini, setirnya di kiri. Kenapa? Karena jalur di kanan. Itu hidup ini adalah pilihan. Tiap hari kita diperhadapkan kepada pilihan. Kau datang hari ini ibadah, itu pilihan. Dan kau hari ini ibadah mau sungguh-sungguh atau tidak, itu pilihan. Tapi supaya kau ibadah sungguh-sungguh, Yosua ingatkan. Ayo dong, kalau bahasa kasar gini, lu jangan lupa diri deh. Kalau lu bisa kayak gini, lu bisa selamat. Dulu lu budak, lu jongos lu dulu, pembantu kau dulu. Sekarang kau sudah punya pekerjaan, kau sekarang sudah punya motor, kau sekarang sudah punya kekuatan. Jangan sampai lupa. Itu karena Tuhan yang melakukannya. Diingatkan di situ di ayat yang ke-17, Yosua mengingatkan bagaimana pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan kemudian disuruh untuk mengingat. Makanya ada lagu kan? Ingat kasihnya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Perlu kita mengingat. Nah, ciri orang yang takut akan Tuhan, dia senantiasa mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Nah, waktu dia mengingat kebaikan Tuhan, apa yang diingatnya itu memotivasi dia untuk akhirnya bertahan. Beban mentalnya akan makin ringan. Mungkin masalahnya gak langsung hilang hari itu, tapi karena dia ingat Tuhanku gak pernah meninggalkan aku. Kalau Tuhanku bisa menyelamatkan aku dari perkara yang besar, masa perkara begini Tuhanku gak bisa menyelamatkan aku. Ingat, hidup itu begitu. Jadi Tuhan kasih hati kepada kita untuk memilih ibadah. Tuhan kasih otak kepada kita untuk memilih. Kita gunakan otak kita untuk memilih. Tapi juga kita disuruh untuk mengingat-ingat kebaikan Tuhan. Waktu kita mengingat kebaikan Tuhan itu, akhirnya kita merendah. Tuhanlah yang layak untuk disembah. Tuhanlah yang layak untuk dipuji. Itu ibadah yang sejati. Nah, hari ini Tuhan ingatkan kita, apapun kesibukan kita, apapun kegiatan-kegiatan yang Tuhan izinkan terjadi pada kita, jangan pernah lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Waktu kau meluangkan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, disitulah sesungguhnya jaminan keberhasilanmu dalam hidup ini. Karena pada dasarnya kehidupan kita itu seperti kayak tadi yang Papi bilang, Yesus pernah berkata bahwa di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Without Lord you are nothing. Tanpa Tuhan kau tidak ada apa-apanya, kau kosong. Tapi bersama dengan Tuhan kau punya nilai yang besar. Sering kan Papi kadang-kadang kasih contoh gini, kita ini lahir ke dunia kosong kan, gak bawa apa-apa kan. Betul gak? Baju aja kita gak punya kan. Betul gak? Nol. Katakan nol. Nah, bayangkan ini nol, angka nol. Oke? Coba angka nol ini ada nilainya gak? Kalau ditaruh angka di belakang nol ini nambah gak? Nambah, tapi tetap nol kan? Bisa gak angkanya jadi 2 atau 3? Gak bisa. Artinya semakin banyak limit yang kau masukkan, semakin banyak tabungan yang kau masukkan, tapi kau nol. Kau kerja keras kau masukkan 1, kau kerja keras kau masukkan 3, kau ambil reguler 4, kau ambil lagi perkawinan, wedding, tetap nilaimu nol. Walaupun nambah 0, berapa, tapi kau tetap nol. Tuhan itu 1 kan, Tuhan itu Esa kan, betul nggak? Nol. Masukkan, taruh Tuhan di depanmu. Tuhan ada di depan kita. Kalau bangsa Israel bilang dia berjalan di depan kita, coba lihat 1. Lalu kemudian kita tadi apa? 0. Lagi masukkan di sini 4. Nilaimu jadi berapa dong? 104 kan? Betul nggak? Halo? Kau masukkan weddingmu, masukkan 2, 1042. Berapa nilaimu sekarang? 1042. Kau tambah lagi, wah ada reguler 5, 1, 0, 4, 2, 5. Berapa nilaimu? Artinya semakin kau giat, nilaimu makin bertambah banyak. Kenapa? Karena Allah penentumu ada di depan engkau. Papi kecewa, Papi sedih ketika kalian lupa sama Tuhan. Karena pada dasarnya Papi ngajarin kalian. Mungkin ini bekah, Papi gak bisa kasih apa-apa sama kalian nanti kalau Papi mati.
Tapi Papi memberikan kepada kalian jaminan hidup sukses, yaitu bersama dengan Tuhan. Dan kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam kehidupan kita, itu kalian lihat di depan mata. Sama seperti kayak orang Yosua waktu ngomong atau ingatkan orang Israel. Di depan matamu, mukjizat Allah dinyatakan. Kau melihat sendiri bagaimana pertolongan Tuhan. Dan jangan kau lupakan itu. Ingat-ingat itu senantiasa. Waktu kau mengingatnya senantiasa, maka di situ kau makin kusuk, makin serius untuk memilih beribadah kepada Tuhan. Maju terus dalam Tuhan. Tuhan bersama dengan kita. Kita pasti mampu untuk melakukannya bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita.